Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah cabang Karangpilang yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sama dengan siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di kediaman Ibu Rika. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah, termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di hari akhirat. Dan kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh anggota jamaah pengajian Aisyah cabang Karangpilang ini yang kebetulan hari ini sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mempunyai kesulitan dalam hidup ini, mudah-mudahan kesulitan itu dipermudah untuk menyelesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, hari ini adalah hari Ahad tanggal 6 Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang di situ ada dua peristiwa besar. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Di bulan Sya'ban itu terjadi peristiwa yang pertama, peristiwa perubahan arah kiblat sholat. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis ini ditakdirkan oleh Allah bisa haji, bisa umroh. Sing amine banter meneh budal dhisik. Ya. Ibu sekalian, dulu kalau jenengan nanti di Madinah Al-Munawwarah sholat ngadep ngidul, menghadap ke selatan. Sebab kalau di sini Madinah, maka Mekah Al-Mukarramah yang ada kiblat Ka'bah itu ada di selatan. Jadi ini Madinah sholat yang ada ngidul. Ya. Dulu Rasulullah SAW pada awal-awal hijrah tidak tanggung-tanggung 16 bulan lamanya sholatnya ngadep ngalor, sholatnya menghadap ke utara, sebab kiblatnya Masjidil Aqsa di Palestina. Terus menawi temriki Madinah, Palestina itu di utara. Jadi sholat yang ngadep ngaler, ya, 16 bulan lamanya. Ibu sekalian, pada saat bulan Sya'ban, Rasulullah di pagi hari sholat sendirian, namanya sholat munfarid. Sholat munfarid, sholat sendirian di dalam masjid.
Para ahli tafsir hadis berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Rasul lagi sholat duha sebab pagi hari. Ada yang menyebutkan Rasulullah sedang sholat tahiyatul masjid sebab di masjid. Karena di masjid banyak orang lihat. Pada saat Rasulullah sholat, waktunya rukuk menghadap ke takbiratul ihram menghadap ke arah utara. Sujud tetap menghadap ke utara, ke Masjidil Aqsa. Begitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, datang itu malaikat Jibril, ya Muhammad fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Nah punten menawi ngaji kok pas pembicaraan kula sampeyan sangu loro, sangu kacamata karo sangu pulpen. Dados menawi kula sebut Al-Baqarah 144 dicatat mawon, mangke ten griya dicek. Ya. Dititeni sangu loro, sangu kacamata karo sangu pulpen. Insya Allah akan saya bawakan makalah, ya. Yang datang belakangan tidak dapat ya. Nah, itu sekalian, pada saat Rasulullah i'tidal sami Allahu liman hamidah, datang malaikat Jibril, ya Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sementara Rasulullah masih menghadap ke Masjidil Aqsa, ngadep ngaler. Lah Masjidil Haram ada di selatan. Dalam berdiri tegak i'tidal, beliau putar tanpa membatalkan sholatnya, tapi Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Peristiwa perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, sekarang ini bulan Sya'ban, ya. Masjid tempat Rasulullah sholat itu kemudian diberi nama Masjid Qiblatain. Dados mangke jenengan teng Madinah akan diberitahu oleh mutawifnya, gaetnya, ya, Bu, niku lho Masjid Qiblatain. Qiblatain niku cara Arab, cara Indonesia dua arah kiblat. Sebab dalam satu sholat Rasulullah menghadapkan wajahnya kedua arah kiblat, ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Apa hikmah dari situ semua? Bu, setiap waktu, setiap tempat yang ada kaitan dengan urusan sholat, maka waktu dan tempat itu akan diberkahi oleh Allah. Ada barokahnya di situ. Makanya Rasulullah berdoa dalam satu riwayat hadis, dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekarang bulan Sya'ban. Wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dalam riwayat Baihaqi sama redaksinya, cuman berakhiran berbeda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban bulan penuh berkah, sehingga Rasulullah menggandengkan nama Rajab dengan Sya'ban. Karena apa? Ada peristiwa perubahan sholat, perubahan arah kiblat sholat. Makanya di bulan Sya'ban ini, Bapak sekalian, dengan semangat iman kepada Allah, mencontoh Nabi, banyak-banyaklah menegakkan sholat-sholat sunnah, ya, utamanya di rumah masing-masing. Sholat sunnah itu dikerjakan di rumah, kecuali sholat yang ada hubungan dengan masjid. Contohnya sholat tahiyatul masjid.
Ora ono salat tahiyatul masjid nang omah ora ono. Ya, mesti di masjid. Tegakkan salat tahajudnya, witirnya, duhanya, rawatibnya. Ya. Apa rawatib itu? Rawatib itu dari kata-kata rotiba. Dibentuk jamak, bentuk mufradnya rotiba, mengiringi. Dados salat rawatib niku salat ingkang mengiringi salat wajib, salat fardu. Orang perempuan boleh salat wajib di masjid, tapi kalau yang laki-lki harus ke masjid. Nek ana wong Muhammadiyah salat subuh kok nang omah, iku dudu wong Muhammadiyah, tapi wong Aisyah. Pak Heru ya, sampean catat iku ya. Jadi kalau ada orang laki-laki salat subuh, salat zuhur, salat asar kok nang omah, iku dudu wong Muhammadiyah, tapi wong Aisyah. Ya. Sebab orang perempuan itu sholatnya di rumah, tetapi kalau sholat wajib boleh ke masjid. Mengapa? Mengejar keutamaan berjamaah di masjid. Sebab langkah-langkah kaki menuju masjid, langkah-langkah yang menghasilkan ampunan dari Allah, menghasilkan kemuliaan derajat kepada Allah. Nah ini pentingnya ya. Jenengan pergi ke masjid, metu teko omah wis bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Satu keutamaan. Dari rumah ke masjid langkahkan kaki dengan berucap Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi lisani nuron wa fi asabi nuron. Gitu anu durung ana sing hafal iki. Ya. Itu nanti satu kebaikan. Jenengan mlebet masjid menggunakan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, satu kebaikan. Jenengan sholat tahiyatul masjid, satu kebaikan. Berdoa, berzikir, menunggu datanya iqomat, satu kebaikan. Iku nek gak dilakukan nang masjid sampean gak entuk keutamaan seperti itu. Makanya orang perempuan walaupun toh seutama-utama sholat dikerjakan oleh orang perempuan, tetap orang perempuan boleh sholat ke masjid. Sebab kondisi kita kondisi yang aman. Beda kalau kemudian kondisi yang penuh fitnah, perang, hujan, takut, ya takut. Takut apa? Takut mengi. Sebab naik kudanan mengi. Ngerti mengi? Asma. Ya. Nah, ibu sekalian, kalau nanti rumah kita itu kita gunakan untuk berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dengan wujud menegakkan sholat-sholat di dalamnya, insya Allah rumah jenengan pun akan diberkahi oleh Allah. Ingat-ingat ya, semua tempat, semua waktu, jika ada hubungan dengan sholat, maka tempat dan waktu itu akan diberkahi oleh Allah. Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Sebab ono peristiwa sholat di situ. Sampai nama sholatnya pun diberi nama Ramadan. Qiyamur Ramadan. Ya. Ya, nanti diingat-ingat hal-hal seperti itu. Nah, nanti Ibu sekalian, jika rumah itu penuh dengan keberkahan, maka akan berimbas, berpengaruh pada penghuni-penghuninya. Berpengaruh karo jiwa sing duwe omah. Tentrem, kerasan, betah di rumah. Sebab rumahnya penuh dengan keberkahan.
tenang, betah di rumah, itu disebut dalam bahasa agama sakinah. Jangan berharap rumah tangga itu sakinah jika di dalam rumah jarang ditegakkan sholat sunnah. Ngapunten Bu, niki mboten acara kemantenan. Walaupun ayat-ayat yang dibaca itu ayat-ayat biasa digawe akad nikah itu. Kemantenan, ya. Nah, Ibu sekalian, kalau seseorang itu nikah, semua orang itu apa? Kemudian berucap, berdoa untuk orang itu. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka jama' wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah di situ. Kemudian berdoa, mudah-mudahan kalian berdua nanti sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, sangat disayangkan tidak diberitahu yo opo carane entuk sakinah. Hanya didoakan mudah-mudahan kalian nanti sakinah, mawaddah, warohmah. Yo opo carane entuk sakinah, ora dikandani. Nah, siang ini kita akan bicarakan bagaimana caranya agar rumah tangga kita menggapai sakinah. Sakinah itu artinya tenang, damai. Ya. Ini kan berhadapan dengan kemanten-kemanten kawak. Ya, kemanten-kemanten kawak, enggak apa-apa, ya. Aku jane ceramah kok ngene iki nang nggone ngarepe datuk kuwi sungkan. Ya. Nah, Ibu sekalian, oleh karena itu nanti saya berharap dalam makalah yang sangat sederhana itu, poin pertama adalah mohonlah keberkahan kepada Allah. Barokah. Utamanya pada 3 bulan yang disebut oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab. Nah, bulan Rajab itu bulan kemarin. Wis kepungkur seulan kemarin itu bulan Rajab. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 6. Ya. Tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulai nanti jenengan mesti membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, dan berkahi pula kami ya Allah di bulan Ramadan. Makanya nanti doa ini dibaca mulai nanti sampai nanti akhir Ramadan. Ya. Sampai nanti akhir Ramadan. Sebab nama 3 bulan ini disebut dalam doanya Rasulullah. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, berkahi pula kami di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kecuali bagi mereka yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Umurnya umur yang barokah, rezekinya rezeki yang barokah, ilmunya ilmu yang barokah, keluarganya keluarga yang barokah. Barokah itu maknanya ziyadatul khair, adanya penambahan kebaikan. Dados ngapunten nggih, jenengan tiap hari semakin tua. Semakin tua semakin banyak aktif beribadah. Orang ninggalno tahajud, orang ninggalno witir, orang ninggalno duha, orang ninggalno rawatib, banyak zikir, banyak doa, takarub kepada Allah, berarti umur jenengan umur yang barokah. Ya. Tapi tiap hari semakin tua semakin nah, boten kula nggih, boten kula. Ibu sekalian, kalau tiap hari semakin tua semakin banyak maksiat, iku ngono artine umure ora barokah.
Ini sangat berbahaya. Ya. Sebab apa? Sebab tujuan manusia itu diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku. Pon berikutnya dititeni. Ya apa carane aktivitas-aktivitas iku iso dinilai ibadah. Ini penting ini ya. Bagaimana caranya aktivitas kita, kegiatan kita dihitung sebagai ibadah. Wonten 3 syarat, wonten 3 komponen. Jere arek-arek perguruan tinggi ono 3 variabel. Perbuatan itu dinilai ibadah. Nomor 1, sebelum beraktivitas dia awali dengan doa, zikir, ingat kepada Allah. Di semua aktivitas didahului dengan doa. Nomor 1. Komponen kedua, pada saat beraktivitas dia beretika sesuai dengan etika yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ono etikae. Setelah selesai beraktivitas ada doanya, maka aktivitas itu bernilai ibadah. Contoh, makan itu ibadah. Ya. Sebab sadurunge mangan ono dongone. Pada saat makan ada etikanya, dicontohkan oleh Nabi. Sampai Nabi mengatakan, la yaqulu bisimal. Inna syaitana yaqulu bisimal. Ojo mangan nganggo tangan kiwa, sebab setan iku mangane nganggo tangan kiwa. Ini etika. Ojo mangan nganggo tangan kiwa. Dadak tambah kiwa tengen. Ya apa gak kiwa tengen? Mangan rawon, sendok nang tengen, kerupuke nang tangan kiwa. Akhirnya kiwa tengen. Ya, hati-hati. Jadi ada etika yang dituntun Rasulullah. Setelah makan ada doanya. Berarti memenuhi 3 komponen. Maka makan itu adalah ibadah. Tidur itu ibadah. Sebab sadurunge turu ono dongane. Saat tidur ada etikanya. Saat bangun tidur ada doanya. Maka tidur itu ibadah. Ya. Dileng-eleng etika tidur. Sadurunge turu wudu dhisik kaya wudune salat. Ya. Sebelumnya wudu dulu. Walaupun nanti pada saat kita ngapunten ngeleset tas ngeleset ngentut, nggak apa-apa, terus tidur. Ojo dibaleni wudu meneh. Tambah kancilen gak turu-turu sampean. Ya. Tambah kancilen gak turu-turu. Hanya Rasulullah menginstruksikan sebelum tidur wudulah seperti wudunya sholat. Sebab wudu itu syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, bukan syarat sahnya tidur. Ya, karena instruksi Rasul begitu. Berdoalah sebelum tidur. Siapa tahu itu wudu terakhir, doa yang terakhir. Sebab tidak ada yang menjamin besok kita bisa bangun lagi. Akeh contohnya wong sehat, kuat, begitu tidur bablas. Ya. Nah, ini hati-hati. Makanya nanti sadurunge turu ana dongane. Saat tidur ada etikanya. Ngapunten nggih, ngapunten. Jenengan tilem, mboten nangsal. Maaf, kakinya seperti ini. Ditumpuk gitu. Ini tidak boleh tidur seperti ini. Ya. Menyalahi apa yang dicontohkan Nabi. Orang tidur itu tidak boleh terlentang.
Apa terlentang ya? Melumah, ndak boleh. Ya. Tidak bolehkan tidur tengkurap apa meneh meteng 9 wulan. Ndak boleh tengkurap. Maka Rasul menyontohkan tidur itu miring ke kanan. Mengapa miring ke kanan? Ngapunten nggih. Jantung kita itu di kiri. Letak jantung ini ya. Kalau kita miring ke kanan, maka jantung ada di atas. Maka memperingan kerja jantung. Makanya jangan tidur miring ke kiri. Kalau ke kiri nanti posisi jantung di bawah. Memperberat kerja jantung pada saat kita tidur. Sampai begitu etikanya, ya. Etika tidur. Bangun tidur ada doanya, berarti tidur itu ibadah. Mlebu jeding itu ibadah. Ya. Sebab sadurunge mlebu iku ana dongane. Di dalam kamar mandi ada etikanya yang dicontohkan Rasulullah. Keluar kamar mandi juga ada doanya. Maka masuk kamar mandi pun bernilai ibadah. Ya. Berarti dititeni termasuk memakai pakaian sadurunge gawe kambi iku ana dongane. Donga kanggo gawe kambi pakaian ya. Pada saat memakai pakaian ada etikanya. Saat melepas pakaian juga ada doanya. Berarti memakai pakaian itu ibadah. Ono aktivitas sing gak bernilai ibadah. Ngerokok. Ya, ngerokok. Pak Heru ngerokok, Pak Heru. Nggak dulu, wis tobat ya. Wis insaf. Sebab ora ono dongane ngerokok ora ono. Saat ngerokok ndak ada etikanya. Malah ganggu wong. Ngerokok selesai ora ono dongane. Berarti ngerokok iku dudu ibadah. Kalau tidak bernilai ibadah berarti membuang-buang umur, membuang-buang waktu. Nah, itulah yang dilarang dalam Islam. Ya. Jadi hendaknya kita senantiasa beraktivitas walaupun di rumah. Harus aktivitas itu bernilai ibadah. Nggak main-main. Rumah itu tempat tinggal yang bisa menghabiskan umur kita. Jenengan analisis mawon, dengan rinci. Berapa jam jenengan di luar rumah, berapa jam di dalam rumah. Banyak habis dalam rumah. Maka beraktivitaslah untuk mendapatkan pahala dari aktivitas yang bernilai ibadah. Walaupun dalam rumah. Jihadnya orang perempuan itu di rumah. Kalau jihadnya orang laki-laki itu di luar rumah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, rezekiku itu ada di bawah naungan pedang. Kula ulangi malih. Rezeki itu ada di bawah naungan pedang. Artinya apa? Orang laki-laki kalau udah keluar rumah mencari rezeki, taruhannya maut. Dadi supir itu taruhannya maut, yo nek gak kecelakaan. Dadi nelayan niku ya maut, yo nek gak kapale pecah kerem nang laut. Dadi pilot, supiri kapal terbang. Iku ya taruhane maut. Ya. Maka jenengan keluar rumah karena karena di luar rumah itu tidak ada jaminan untuk kita bisa pulang selamat. Maka doanya bismillahi tawakkaltu. Wis tawakal nang Gusti Allah. Wis metu teko omah wis tawakal wae. Sebab tidak ada jaminan kita pulang dengan selamat. Taruhannya maut. Ya. Nah, berikutnya. Karena nanti rumah kita itu kita gunakan untuk banyak menghabiskan umur.
dan kita kepingin mendapatkan suatu rumah tangga yang sakinah, maka jangan masuk rumah tanpa basmalah. Ya, bubar saking pengawasan niki, pulang ke rumah masing-masing, jangan masuk rumah tanpa berucap basmalah. Jangan masuk rumah tanpa berucap salam bagi penghuni-penghuni rumah. Sebab ucapan salam itu mengandung kata-kata wabarakatuh, keberkahan dari Allah. Dalam hadis yang ada pada riwayat Sahih Muslim, hadis nomor 3762. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha inda tuhulihi wa inda tu'amihi qala syaiton la mabita lakum wala asya. Apabila ada orang masuk ke dalam rumah, dititeni niki nggih. Apabila ada orang yang masuk rumah, dia ingat kepada Allah, buka lawang bismillahirrahmanirrahim. Dia pun kemudian berucap salam untuk penghuni-penghuni rumah itu. Dia ingat kepada Allah. Dia makan dalam rumah juga ingat kepada Allah, berucap basmalah sebelum makan. Qala syaiton, maka berkatalah setan antar setan. Setan podo-podo setan ngerumpi, ngomong-ngomong. Apa sing diomongno? La mabita lakum wala asa. Kita ndak bisa mabit. Mabit itu nginep. Ya, mabit itu nginep. Jenengan nggak ada yoga, nggak ada putu. Orang mulai-mulai teko sekolahan. Sisuke jenengan tangleti. Le, lapo miki kok gak mulai? Bengi-bengi kok gak nang omah, gak turu omah. Mabit kong. Nang sekolahan, mabit nginep. Jadi kalau ada orang hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Seingat saya waktu ngaji di rumahnya Pak Ibu siapa yang sana ya? Juga hujan ya. Sekarang di sini hujan lagi. Ya wis panjene. Wis wayahe ya, wayahe. Saya lanjutkan. Jadi kalau ada orang masuk dalam rumah, dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, berucap basmalah, berucap salam, makan dalam rumah itu juga ingat kepada Allah dengan ucapan basmalah. Setan antar setan ngomong, awak dhewe gak iso nginep nang kene. Awak dhewe gak iso mangan gratis, makan malam di sini. Asya itu makan malam. Ya. Diinget-inget Bu, kalimatnya mirip. Isya, apa isya itu? Isya itu sholat wajib di malam hari. Ya. Jadi isya itu sholat wajib, sholat fardu yang ditegakkan di malam hari. Isya namanya. Asya makan malam. Beda vokal. Isya sama asya. Asya itu makan malam. Imsa dilarang makan. Mirip. Ya itu bahasa Arab kan begitu itu ya karakternya. Jadi kalau nanti ada orang masuk rumah berucap salam, berucap basmalah, makan juga berucap basmalah, setan ndak bisa nginep, setan ndak entuk makan malam. Dadi setan kuru babung sing kuru-kuru. Sebab gak entuk nggon nginep, gak entuk makan malam. Dilanjutkan. Wa idza dakhala falam yadhkurullaha inda tuhulihi inda tu'amihi. Qala syaiton adraktumul mabit wal asa. Tapi kalau ada orang masuk rumah sebab romaos
griyane piyambak sluman slumun gak basmalah gak ucap salam. Iki lho Pak omah-omahku dhewe. Pak omahe wong. Sama diusir temen ya. Nah, merasa diri itu rumahnya sendiri, wis ora atik basmalah, ora atik salam. Makan dalam rumah juga ndak pernah berucap basmalah. Qala setan, maka setan antar setan ngerumpi, ngomong-ngomong. Apa sing diomongne? Adruktumul mabit wal asa. Kita bisa nginep di rumah ini. Kita bisa makan malam gratis di rumah ini. Luar biasa. Dadi setan sing lemu, balapan lemu karo sing duwe omah. Pertanyaane saiki sapa sing mabengi turu mbek setan? Kelihatan itu nanti. Ya. Nek ana wong Islam baik laki-laki maupun perempuan bangun tidur hanya karena ada adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun tidur, wong iku suwengi tidur bersama setan. Hati-hati. Dadi nek sampean tangi gara-gara ana adzan subuh, berarti sampean mabengi turune bareng setan. Sehingga ndak tahajud, ndak witir. Ya. Bu, karipan sedina rong dina iku ora apa-apa. Tapi nek bendina karipan iku kasus. Ya. Sebab apa? Ngapunten nggih. Kula menawi ceramah seblak-blakan bloko sutapa wawanane ya. Itu sunatullah. Jadi setiap makhluk yang bernyawa ciptaan Allah sebelum subuh wis padha tangi, kabeh ku ngono. Pitik jago kluruk durung subuh. Manuk puter manggung durung subuh. Sampeyan titeni ae, sampeyan durung subuh mesti nglilir. Mesti nglilir. Ya. Mbok nguyu, mbok apa kok ngelilir. Tapi nek wong sing imannya kuat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Ya. Makanya nanti usahakan setiap masuk rumah ucapkan basmalah, ucapkan salam. Ya. Keluar rumah ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Akhirnya apa? Masuk keluar rumah itu nilainya ibadah. Ya. Itu pentingnya ngaji biar tahu kita. Aktivitas apa yang kemudian mendatangkan pahala bernilai ibadah. Ya sih mau. Semua aktivitas dikaitkan dengan basmalah. Semua aktivitas ada doanya, ya. Makanya penting menghafalkan doa-doa harian, itu penting. Ya, lanjut. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran di rumah. Ya. Tadi banyak-banyaklah sholat ditegakkan di rumah. Termasuk ya sholat dengan baca Quran itu pasti berkaitan. Ora ono wong sholat tanpa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Bahkan disebutkan Ummul Quran itu. Lah menawi jenengan maos Quran, jangan sampai berhenti pada supaya dapat pahala. Tidak cukup itu. Ya. Tapi bacalah Al-Quran untuk mencari hidayah, petunjuk hidup. Nah, kalau kita mencari hidayah, mencari petunjuk hidup, insya Allah nantinya jenengan kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Dalam sabda Rasulullah, di dalam makalah itu juga ada pada poin yang keempat, tegakkan sholat sunnah dalam rumah. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhiduha qubura.
Jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat menegakkan sholat. Dalam hal ini sholat sunnah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, kanggo turu tok. Ya. Nah, nanti kalau rumah sudah banyak keberkahan, jenengan akan hidup damai, tentrem, kerasan, betah di rumah itu. Berhati-hatilah kita jika punya anak, tidak betah di rumah. Betah nang warung kopi ya, gak mulai-mulai sewengi-sewengi nang warung kopi. Ora betah nang omah. Hati-hati. Anak jenengan bantah, kenapa kok betah nang warung? Enak, nang kono ono wifi nih, pasangan wifi nang omah, anak tetap nang warung. Ya. Nah, makanya hati-hati nih. Mengapa anak kita kemudian tidak betah di rumah? Muhasabah, introspeksi. Bisa jadi rumah kita jarang ditegakkan sholat sunnah, jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Wa hadza kitabun anjalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Maka ikutilah Al-Quran itu. Artinya amalkan Al-Quran itu. Dikongkon poso ya poso, dikongkon sholat ya sholat, dikongkon sholat berjamaah ya sholat berjamaah, ya. Nanti jenengan akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Sebab Al-Quran menyuruh begitu. Wa aqimi sholah wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya nek sholat berjamaah lah. Nah, sholat wajib di situ, ya. Makanya nanti kalau kita melaksanakan Al-Quran, jenengan insya Allah akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kalau cukup membaca tanpa memahami, tanpa mengikuti petunjuk, maka jenengan hanya sekedar mencari atau mendapatkan pahala saja. Padahal pahala itu walaupun kita tidak meminta, pahala itu mengikuti aktivitas. Pahala itu mengikuti aktivitas. Ngapunten nggih. Sampean ngerti bayang. Bayang amben dipan. Ngisore dipan jenenge longan. Ojo arep-arep duwe longan. Gawi wae dipan, longan akan mengikuti. Ya. Ojo arep-arep duwe longan. Bikin saja ranjang. Bikin saja dipan, bayang, amben. Maka longan akan mengikuti. Beraktivitaslah dengan niat ibadah. Pahala itu akan mengikuti. Ora usah njaluk-njaluk pahala. Wis ibadah iku lakonono, Al-Qur'an praktekne. Rezeki atau pahala itu akan mengikuti. Ya. Berikutnya yang kelima. Agar nanti rumah tangga jenengan diberikan rezeki yang cukup. Kalau dalam Al-Quran, ono tafsir Quran, coro Jawa, pegon, jenenge tafsir Al-Ibris. Pernah dengar? Tafsir Al-Ibris. Iku tafsir coro Jawa. Sing biasa ngaji orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang NU. Ya. Dengan Al-Ibris. Nah, Ibu sekalian, disebutkan keberkahan itu mencakup istilah kecukupan. Rezeki jenengan rezeki yang barokah, berarti rezeki jenengan rezeki yang cukup. Umur yang cukup, umur yang barokah. Kadang-kadang berkah itu diartikan dengan kecukupan.
Ana wong bayarane gede tapi ora cukup. Ya. Wonten niku. Bayarane gede tapi ora cukup. Lah sing akeh bayaran titik ora cukup. Lha iku sing akeh. Ya. Oh sing akeh ora cukup apa sing titik. Tapi Bu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun banyak orang bergaji rendah, kenyataannya ya cukup-cukup wae. Nah, berarti rezeki itu rezeki yang barokah, ya. Banyak-banyaklah infak, banyak-banyaklah sedekah. Maka rezeki jenengan rezeki akan dicukupi oleh Allah. Ora ono ceritane wong melarat, uripe soro, dadi bangkrut, pairit gara-gara kakean sedekah, ora ono. Tidak ada orang bangkrut gara-gara kakean infak, ora ono. Sebab Allah telah berjanji. Dan janji Allah itu diabadikan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, Allah akan mengganti. Diganti oleh Allah. Ojo khawatir. Ini tergantung keimanan kita, keyakinan kita. Ini ayat Al-Quran yang menyatakan begitu. Firman Allah. Ini ayat-ayat janji dari Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Siapa yang berinfak, Allah akan mengganti. Luar biasa. Akhir ayat di akhir dengan redaksi apa? Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah maha baik dalam memberikan rezeki. Dadine waktu rumah tangga agar sakinah, agar tentrem, agar rezekinya cukup, maka sedekahlah, sedekah, infak, ya. Infak itu wajib, ya. Lho Pak, contohnya apa? Ana wong lanang ngekeki blonjo nang wong wedok, iku ngono infak. Bojone dhewe lho ya. Dadi ana wong lanang ngekeki blonjo nang wong wedok, bojone dhewe iku ngono infak. Dadi wong lanang Pak Heru aja medhit-medhit karo bojone ya. Ini tuh semua ya, termasuk saya. Jangan khawatir, semua infak yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah. Tapi Pak Heru ya, dieling-eling. Walaupun infak itu nanti kita berikan pada istri, saya menuju ngomong-ngomong kalau Bu, iki Bu, infakku, jangan. Tambah dicelatu sampean. Dalam hati saja, ya, dalam hati saja. Orang laki-laki cerdas adalah orang laki-laki yang mengeluarkan uang dari dompetnya dengan niatan tak korup, mendekatkan diri pada Allah. Wujudnya bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat, bisa hibah. Hibah itu pemberian, hadiah. Bisa wakaf, ya. Nah ini. Jadi ini menginfaki istri, ora usah ngomong, cukup dalam batin saja. Saya lagi infak kepada Allah. Infak, ya. No. Tapi disebut no, Bu, ini Bu, infakku. Temen Pak, dicelatu sampean. Sampean kok ngerti? Aku tahu ngono iku. Ya, nah makanya infak niat dalam hati. Sebab dalam Al-Quran pun disebutkan, wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishina lahuddin.
Dalam hadis ada innamal a'malu binniyat. Dalam kaidah usul fikih ada al-umuru bima qasidiha. Segala perbuatan tergantung maksudnya. Sampeyan ngekeki dhuwit wong wedok iki apa maksude? Infak, sedekah, atau hadiah? Iku teko niat. Ya. Nah, ibu sekalian, di dalam sabda Rasulullah menasehati seorang laki-laki namanya Abu Dzar. Ono wong lanang jenenge Abu Dzar. Wong lanang tapi pinter masak. Sopo nang kene sing bojone pinter masak? Ra ono. Ono sing ngacung, bojoku Pak pinter ngicipi. Ora pinter ngicipi ya. Apa yang disabdakan Rasul? Ya Abu Dzar, idza tabahta marakotan fa akhir ma'aha wa ta'aha jiranoka. Hei Abu Dzar, kalau kamu masak, membuat sayur, membuat kuah, gawe tutuh, fa akhir ma'aha, banyak-banyaklah pakai air. Akeh ono banyune. Fa akhir ma'aha. Wa ta'ha jiranoka, nek wis mateng dum-dumen nang tangga-tanggamu. Iki aja kemudian dipahami apa anane letterlets. Ya. Gawe rawon daging sak kilo, banyune sak jeding. Ya. Daging dijupuk uber-uberan. Ya. Mumet playon. Iku ngono paribasan. Paribasane rezekimu titik aja dipangan dhewe. Nikmati bersama. Kalau sedikit setidaknya berilah pada istrimu, pada anakmu. Nek wis cukup, berikan pula pada tetangga terdekatmu. Tetangga yang terdekat dari pintu rumahmu. Ya. Bu, ngapunten nggih. Iki cara. Cara nggih. Manawi jenengan masak. Kira-kira nek masak ngoten niku. Sering kurang atau sering berlebih? Sering berlebih. Kadang-kadang mambu sampai buak kanggo esuke. Ya. Sego ya ngono wis nang rice cooker. Tambah garing nang ngono. Ya. Nah, Bu, cara sedekah dalam bentuk makanan begini. Wedal jenengan masak, gawe dutuh niku wau. Nek wis mateng, jupuken sak tuwung. Jupuken sak mangkok. Ya, berikan pada tetangga. Nah, yang tinggal di rumah itulah yang kita makan. Dadi tangga gak dikei sisa. Ya. Jadi wis masak, mateng, jupuken sak mangkok kekno tangga. Aja ngenteni sisa ngekeki tangga iku. Ya. Itu sedekah yang terbaik. Ya. Tangga ya gak terus ngenyek-ngenyek. Barang mambu dikekno wong lho ngono. Tapi iki sik panas iki. Ya. Ora sisa iki. Itu sedekah yang terbaik. Daripada jenengan nunggu-nunggu sisa sing durung karuan kena dipangan sebab wis mampu buak. Ya. Ya, ini Abu Dzar seperti itu. Dinasihati Nabi. Berikutnya yang keenam. Nanti dihafalkan, Bu. Ya, dihafalkan. Pengajian besok maju satu-satu ngapalno. Ya. Rasulullah mengajarkan doa yang dibaca Rasulullah setiap malam di dalam rumahnya.
Coba dibaca di setiap malam di dalam rumahnya. Dongane iku mek telu. Permintaan, 3 permintaan. Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma rozaqtani. 3 permintaan. Ya. Itu dalam Sunan At-Tirmidzi ada, dalam Musnad Ahmad juga ada. Ngapunten nggih, tiap-tiap poin, mulai poin pertama sampai poin yang terakhir iku ngono kabeh ana dalile. Bukan gawen-gawen. Ana maroji'e. Apa maroji? Maroji itu referensinya, ya. Dados mangke jenengan hafalaken, jenengan amalkan. Wis terus terang ngebloko suto mawon. Kula nggih ngapalno niki. Ya ngamalno iki. Di sela-sela tahajud. Tahajud itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Benjing traweh nggih ngoten. Traweh itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di antara 2 rakaat salam jenengan waos Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma rozaqtani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tidak ada orang bahagia melebihi dari dosa yang telah diampuni oleh Allah. Mengantarkan orang bisa bahagia. Jangan pernah bermimpi bahagia sementara jenengan hidup di bawah bayang-bayang dosa. Ya. Makanya duwe salah mbek wong nang sepuro, ya. Duwe salah nang Gusti Allah cepet-cepet taubat. Sebab kuncinya tidak ada orang bahagia. Hidup itu dibayangi oleh dosa. Makanya beristighfar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari. Al-wasi' itu Asmaul Husna, artinya lapang, luas. Jenengan mangke pirsani Asmaul Husna sing 929 niku wonten al-wasi'. Wa wasi'li fi dari, lapangkanlah, luaskanlah rumah tanggaku, ya. Wa barik li fi ma rozaqtani, dan berkahilah rezeki yang telah kau berikan kepadaku. 3 permintaan dibaca oleh Nabi di malam hari di dalam rumahnya. Ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah terakhir. Wonge wis pegel. Ya. Wonge wis pegel. Nomor 7. Berkumpul bersama keluarga ketika makan. Jangan dibiasakan makan dalam keluarga itu sendiri-sendiri. Mangan itu kudu bareng. Ya. Dengan makan bersama keluarga. Anak, kakak, adik tahu, oh sing dimakan sama bapakku, yang dimakan sama ibuku, dengan apa yang saya makan sama. Ya, prinsip keadilan kita ajarkan pada anak. Nek wis mangan bareng, kita pun bisa mendidik anak lewat meja makan. Podo cilike, podo bareng-bareng mangane, podo sing dipangan. Menene jadi wong, wis podo-podo rumah tangga, ojo sampai nglali karo adike sing gak iso mangan sebab seret rezekine. Ojo sampai lali karo kakake, nek kakake seret rezekine. Cilik podo mangan bareng, sing dipangan ya podo, kita tanamkan untuk senantiasa punya keluarga yang kokoh hubungannya.
silaturahim tetap terjaga. Kita ajarkan dari apa? Dari meja makan. Berikutnya, Bu, orang yang kemudian makan bersama itu memunculkan keberkahan. Maka dongone Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makan bersama itu memunculkan keberkahan. Ono sahabat pernah curhat pada Nabi. Wahai Rasul, kula menawi nedha ora tau rasa wareg. Lesu wae. Bu, iku dudu perkara lempenge dawa. Oh, nah lempengmu dawa makane isine akeh, ora wareg-wareg. Ndak begitu. Jawab Rasul mengatakan begini, kamu makannya sendiri ya? Iya. Kalau makan jangan sendiri, makanlah bersama-sama. Nanti akan menjadikan kamu diberkahi. Nah, ya. Ini masih dipahami di dalam sabda Rasulullah yang diabadikan di dalam Sunan Abu Daud, ya. Jadi hendaklah kalian makan secara bersama-sama, sebut nama Allah, maka kalian akan diberi keberkahan padanya. Ya, merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Nah, Ibu sekalian, terakhir saya tanya ya, jawab dengan jujur. Sampeyan nek mangan, sampeyan menawi dahar, Bu. Dahar sahur. Enak apa ora enak? Mangan sahur iku enak apa ora enak? Nek sampean jawab enak, berarti sampean doyan-doyan mangan sampean ya. Mangan sahur iku ora enak. Sebab apa? Enak-enake turu digugat dikongkon mangan. No endi enake? Bisa ngantuk-ngantuk, bisa kudu turu digugat kongkon mangan. Akhirnya gak enak. Tapi Bu, karena jenengan punya semangat menyontoh perintah dari Nabi, tasahharu, makan sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahannya. Dengan semangat iman kepada Allah dan menyontoh, melaksanakan perintah Rasul, kita enak-enak saja makan. Enake perkara apa? Iya, karena semangat mau mengikuti petunjuk Rasul. Aku gak Pak, enak ya. Mas tahu tempe enak ya. Mas rodok-rodok mampu enak. Wae doyan mangan niku. Ya, Ibu sekalian, mudah-mudahan jenengan sekeluarga yang datang di sini atau yang masih tinggal di rumah dari keluarga besar kita, utamanya warga Aisyah cabang Karangpilang, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bisa melaksanakan amal-amal Ramadan dengan penuh kesadaran iman kepada Allah, lebih meningkat kualitas ibadahnya, dan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini